Perkenalkan, saya Erika Widianingsih dari Rumah Kebangsaan. Selamat datang Pak Hilmi Panigoro. Kemudian di sini juga sudah ada 3 narasumber kami. Kemudian ada teman-teman, rekan-rekan kerja kita. Juga ada perwakilan dari BUMN, saya lihat ada dari perbankan juga, ada dari teman-teman NGO, teman-teman media, ada dari farmasi juga di sini. Terima kasih sudah hadir berkenan untuk mengikuti diskusi ke-14 Arifin Panigoro Dialog. Kegiatan Arifin Panigoro Dialog ini merupakan kerjasama antara Rumah Kebangsaan, Medco Foundation, dan juga Litbang Kompas. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Tanpa berpanjang lebar, saya akan panggilkan Ibu Agustina dari Litbang Kompas yang pada malam hari ini akan memandu acara diskusi. Silakan, Mbak Tina. Terima kasih Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Kami ucapkan juga terima kasih Bapak Hilmi Panigoro yang sudah berkenan hadir juga. Juga ada Bapak Sofyan Jalil, ada juga Bapak Remi Panigoro, kemudian Bapak Teten Masduki, Ibu Afiliani, dan juga Bapak Suhasil Nazara. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ada juga Bapak Ferry Irawan, terima kasih Bapak sudah hadir, dan nanti juga akan ada Ibu Destri Damayanti. Jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Tina dari Litbang Kompas, saya yang akan memandu diskusi kita nanti mungkin ya 1,5 jam ke depan ya, berbicara tentang ekonomi Indonesia. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah mau berakhir 2024, rasanya cepat sekali, seperti baru masuk, ternyata sudah di akhir tahun. Jadi kita nanti akan berdiskusi apa saja yang sudah terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024, kita tahu gejolak yang sudah terjadi. Iya, lengkap sudah Bapak Ibu pembicara kita malam hari ini, seperti tadi saya sampaikan. Kita akan berdiskusi tentang ekonomi Indonesia, sudah di penghujung tahun dan kita akan membangun optimisme bersama untuk menyambut nanti ekonomi 2025 seperti apa. Kita tahu bahwa 2024, sepanjang 2024 banyak sekali gejolak yang dialami Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga salah satu yang merasakan, kita sama-sama tahu apa yang terjadi di Indonesia, nanti akan kita bahas dan apa sih yang harus dilakukan, dan ada sudah perwakilan dari pemerintah Pak Suhasil, Pak Ferry, dan juga Ibu Destri. Apa kiat-kiat yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk 2025? Kita tahu pemerintah ke depan punya optimisme yang tinggi, punya cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia lebih kuat dengan ekonomi 8% sepanjang 5 tahun ke depan. Nah, kita mau menggali dari para narasumber kita trik-trik apa, strategi apa yang sudah disiapkan untuk 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggil narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita undang untuk maju ke depan. Mari Bapak, kita beri tepuk tangan. Dan ada juga Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2024-2029. Kami undang untuk maju ke depan bergabung dengan kami. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ada juga Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian. Kita beri tepuk tangan Bapak, mari kita bisa, silakan Bapak, saling menunggu. Boleh pilih di mana sama saja. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah, gimana Bu, sudah siap? Ya, kami ucapkan selamat datang Pak Teten, sudah bergabung juga dengan kita malam hari ini. Pak Suhasil, Ibu Destri, Pak Ferry, terima kasih sudah berkenan hadir malam-malam. Kehujanan tadi? Oh sudah enggak, beruntung berarti. Cuman macet aja ya, memang itu sudah dilema kita bersama ya. Ibu kota soalnya. Ibu kota, iya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melewati 2024. Cepat sekali rasanya. Pak Suhasil juga sudah melalui perjalanan yang panjang ya sampai ke 2024 ini. Nah, kita mungkin langsung saja Bapak Ibu. Saya mau mulai dari Pak Suhasil dulu. Pak Suah, ini
2024 sejauh ini kita sudah sampai mana perjalanan Indonesia dan apa saja Pak yang sebenar-benarnya sudah terjadi di Indonesia di sepanjang 2024 terkait ekonomi kita Pak? Oh, makasih Mbak Tina ya. Iya. Jadi 2024 ini udah tanggal 18. 18. Tinggal 13 hari lagi. Dan kita akan tutup tahun. Coba kalau kita, karena pertanyaannya tadi udah sampai mana kita buka 2024 ini rasanya dengan agak seru mempersiapkan Pilpres. Lalu kita Pilpres di bulan Februari. Kemudian kita ngitung dapat pemenang, ada berbagai macam yang pergi ke ke MK dan yang lain-lain, akhirnya diumumkan oleh KPU. Lalu kita punya presiden terpilih. Ketika kita punya presiden terpilih itu, kalau pertanyaannya ke Kementerian Keuangan, terus apa? Terus itu ada sesuatu yang sangat-sangat penting waktu itu. Apa itu? Kementerian Keuangan menyiapkan RAPBN 2025 yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR pada bulan Agustus, seperti biasa ya, tanggal 16 Agustus itu. Tapi kita tahu persis bahwa RAPBN 2025 yang dibicarakan dengan DPR pada bulan Agustus dan September itu akan dijalankan oleh Presiden Prabowo. Jadi yang ngajukan adalah Presiden Jokowi kepada DPR yang periode lalu dan akan dijalankan oleh Presiden Prabowo di mulai 20 Oktober 2024. Nah jadi waktu itu kita memang desain betul bagaimana ini supaya kemudian perjalanan dari kabinet baru kalau nanti pada waktu itu ya, kalau nanti dilantik oleh presiden terpilih itu langsung efektif. Ini kan banyak ya yang selalu yang punya keyakinan gitu, bukan keyakinan atau ngelihat pengalaman pemerintah itu kalau bongkar pasang kabinet atau kemudian bongkar-bongkar membentuk kabinet baru, membentuk kementerian baru tuh biasanya lama banget baru kerja. Dapat anggarannya lama, prosesnya lama. Saya rasa sekarang kita menunjukkan bahwa ketika kabinet berganti, yaitu dari kabinet Pak Joko Widodo, lalu kemudian kabinet Merah Putih dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober yang lalu, terjadi transisi yang smooth, kabinetnya dilantik, kabinet yang baru kemudian menjalankan sisa anggaran 2024 dan mempersiapkan anggaran 2025. Sambil menjalankan itu kemudian kita pilkada pada akhir bulan November yang lalu. Dan ini adalah sesuatu rangkaian yang kalau dari sisi politik, pilpres, pilkada, dan Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara di dunia yang mengadakan pemilihan umum di tahun 2024 ini. Dan kita relatif, saya rasa termasuk transisinya cukup smooth, cukup lancar, dan kita berharap bahwa kabinet yang baru ini in place dan siap kerja di 2025 menggunakan anggaran menjalankan APBN 2025. Kondisi ekonomi saya rasa kalau gambar besarnya adalah kita tetap mampu tumbuh di sekitar 5%. Kita sekarang punya tingkat inflasi yang cukup rendah. Dan di antara negara-negara lain itu kita cukup comfortable level inflasi kita. Comfortable itu karena terakhir 1,55%, termasuk karena harga pangannya bisa deflasi dan core inflation-nya tetap pada tingkat yang stabil tapi meningkat secara pelan. Karena core inflation itu selalu kita pakai sebagai patokan dari ada agregat demand atau enggak. Kalau ada agregat demand, biasanya inflasi core itu tetap naik dia.
Karena inflasi headline-nya itu udah dibersihkan dari volatile, food inflation, udah dibersihkan dari administered price inflation, yang sisanya itu adalah karena agregat demand. Jadi kita berkeyakinan bahwa agregat demand tetap ada, dan kemudian core inflation-nya tercermin di core inflation. Kita perhatiin juga data pajak. Ibu Bapak sekalian, data pajak juga menunjukkan, untuk yang Ibu Bapak yang agak ngerti terminologi pajak dikit, PPh pasal 21. Itu adalah potongan pajak penghasilan yang dipotong oleh pengusaha, pemberi kerja, karena pengusaha pemberi kerjanya bayar gaji. Biasanya kalau teman-teman yang pegawai di perusahaan, biasanya kalau moga-moga biasanya kan tiap bulan dapat slip gaji, di situ ada potongan PPh 21. Potongan PPh 21 sampai dengan bulan November kemarin tumbuh 20% dibandingkan November tahun 2023. Artinya apa? Artinya pengusaha tetap bayar gaji 20%, dan ketika dia bayar gaji, dia motong pajak. Ketika potongan pajaknya dikumpulkan, 20% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini kita yakini sebagai bahwa ini kegiatan ekonomi jalan terus. Saya yakin karena pengusaha biasanya nggak mau bayar gaji kalau nggak ada outputnya gitu. Nah, ini adalah ini mungkin gambar-gambar ringkas gitu ya, agak sedikit sporadik. Tapi Mbak Tina tadi katakan kita udah sampai mana? Kita udah sampai 18 Desember. Tahun ini adalah tahun politik, sangat kental politiknya. Kita menjaga kehidupan politiknya, menjaga ekonominya dengan pertumbuhan dan inflasi yang sangat stabil. Kita juga menjaga APBN, bahkan kita menyusun APBN sebagai instrumen yang sangat penting itu untuk menjaga transisi kita. Transisi pemerintahan, transisi ekonomi. Mungkin saya stop dulu di situ nanti supaya nggak ngabisin waktu nanti. Baik. Udah sering pengennya saya ngomong terus. Baik, terima kasih Pak Suhasil. Jadi sudah menggambarkan bahwa memang 2024 kita lebih ke tahun politik sebenarnya ya Pak, tapi cukup intens karena memang ada pilpres dan juga pilkada, tetapi bersamaan dengan itu ekonomi juga cukup berjalan meskipun kan ada gejolak-gejolaknya Pak. Bagaimana dengan daya beli yang kemarin juga sempat ramai dibicarakan menurut pandangan Pak Suhasil? Makanya tadi saya omongin pajak. Berarti itu masih cukup menggambarkan bahwa sebenarnya masih on track gitu, on the track apa? On track, kalau menurut, maka tadi saya bicarakan dua hal. Satu, core inflation yang masih naik. Jadi coba kita lihat gambar core inflation-nya. Karena apa namanya, itu ya, yang garis sebelah kiri garis hijau. Bisa dilihat core inflation ini stabil, tapi kita tahu dia arahnya itu agak naik dikit gitu ya. Kan biasanya hukum ekonominya adalah kalau demand naik, harga naik. Nah, inflasi terjadi kenaikan core inflation adalah karena agregat demand-nya naik. Jadi ini yang mau saya tunjukkan. Tentu kita senang volatile food inflation-nya yang garis merah sebelah kiri itu udah turun ke bawah. Kita ingat ya, kita pernah El Nino, maka itu kita tinggi waktu di sekitar awal-awal 2024 itu sampai dengan sekitar bulan apa itu, April mungkin ya. Kita juga 2023 juga sempat tinggi di awal tahunnya. Gara-gara efek 2022, Februari 2022, perang di Ukraina itu bikin harga naik semua. Efek dari harga itu dari Februari 2022 sampai dengan Februari 2023. Habis itu dia turun. Habis itu dia naik lagi gara-gara kita kena El Nino. Jadi yang garis merah itu gara-gara El Nino, tapi habis itu turun. Nah, volatile food kita tenang. Nah, yang daya beli atau agregat demand itu kita lihat dari yang hijau. Terus tadi kedua saya tampilkan, saya nggak tahu teman-teman saya bisa nampilkan yang angka grafik-grafik pajaknya atau enggak. Karena grafik pajak itu tiap bulan kita perhatiin. Kita perhatiin secara detail untuk tunjukin pajak apa yang pembayarannya naik, pajak apa yang pembayarannya turun. Nah ini dia, PPh 21 itu yang paling atas tuh. Jadi PPh 21 itu yang paling atas.
baik pertumbuhan neto maupun brutonya secara kumulatif tumbuh 22%. Kalau itu saya yakin banget tuh, perusahaan nggak akan motong PPh 21 kalau dia nggak bayar gaji. Hanya kalau perusahaan bayar gaji, maka dia potong PPh 21. Nah, yang juga penting adalah PPN dalam negeri. Ini yang di nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. PPN dalam negeri tumbuh 6,9% secara neto, 9,7% secara bruto. Kenapa yang bruto lebih besar? Karena biasanya ada restitusi. Restitusi. Jadi Bapak sekalian, data yang kayak gini nih tiap bulan kita plototin dan bahkan kita publish untuk nunjukin gerak ekonomi. Nah ini yang jadi PPh badan masih negatif dibandingkan November tahun yang lalu. Kenapa? Harga komoditas. Dia mengalami penurunan. Jadi kita ngerti, oh kondisi ekonomi ini terpengaruh harga komoditas, tapi pembayaran pajak dunia usahanya masih jalan. PPN dalam negeri tumbuh 6,9%. PPN dalam negeri itu kalau nggak ada transaksi nggak ada PPN. PPN itu hanya muncul kalau ada jual beli. Itu kan nggak ada orang bayar PPN tanpa transaksi, karena biasanya nggak begitu. Ada transaksi, ada PPN-nya. Makanya kalau PPN-nya masih tumbuh, berarti kita bilang transaksi masih ada. 6,9. Yang kira-kira ya 6,9% itu kira-kira comparable dengan pertumbuhan ekonomi 5% ditambah inflasi sekitar 1,5%. Comparable dia. Jadi kita lihat bahwa inflasinya konsisten dengan pertumbuhan transaksinya. Mungkin kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhasil, menarik ini karena ternyata cukup baik juga ya Pak kalau dilihat dari pergerakan-pergerakan ini. Iya. Saya mau nyambung ke Ibu Destri. Bu, tadi kan Pak Suhasil menyampaikan bahwa ekonomi meskipun memang bergejolak di luaran sana ramai gejolak seperti itu, tapi data menunjukkan bahwa ada pergerakan perputaran ekonomi itu terjadi. Bu, di Bank Indonesia itu kan salah satu yang rutin juga dikeluarkan itu kan adalah survei konsumen dari Bank Indonesia. Memang masih dalam fase optimis ya karena di sekitar 120-an, tetapi di Agustus sampai Oktober itu sempat turun. Nah itu apakah kemudian inline juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suhasil? Oke, baik, terima kasih Vina ya. Tina Ibu. Oh Tina, terima kasih Tina. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat tadi ya. Baik, ini pertanyaan nyambung ke Pak Suha ya. Jadi memang kalau di kami memang ada survei terkait dengan indeks consumer confidence index lah semacam itu ya. Memang kita masih dalam taraf yang optimis ya, cukup optimis. Tapi memang kalau kita harus mengakui di domestik kita ini memang untuk konsumsi masyarakat itu masih ada pelemahan ya. Dan kalau kami melihat dari segmennya, memang yang terasa benar itu adalah kelompok di menengah bawah sebenarnya. Ya jadi menengah bawah karena kalau kelompok bawahnya kan dari Pak Suha ini masih banyak ya pemerintah kan bantuan-bantuan sosial. Nah yang agak kepencet itu sebenarnya adalah yang memang menengah bawah, sehingga itu mempengaruhi kalau kita melihat juga dari konsumsi mereka, kemudian juga dari dari kredit, pertumbuhan kredit termasuk perumahan, itu juga kita memang melihat kelompok ini yang memang masih sangat rentan. Sementara kalau kita lihat dari Consumer Confidence Index itu memang banyak juga memang ketolong karena di kelompok atasnya itu memang mereka masih perform bagus gitu. Jadi ya kami kami melihat memang untuk domestic ekonomi ini kita masih sangat perlu stimulus gitu ke depannya. Itu yang kita lihat. Tapi mungkin terlepas dari tadi pertanyaannya Tina ya terkait dengan kita. Kalau di Bank Indonesia ini kan mungkin juga agak sedikit beda dengan keuangan ya. Kami kan lebih terekspos di sektor keuangan khususnya.
beda dengan maksudnya Kementerian Keuangan dengan fiscal policy-nya gitu. Nah kita ini kan lebih terekspos dengan sektor keuangan, jadi akan sangat tergantung dengan bagaimana kondisi di global itu. Dan khususnya kalau kita melihat bagaimana performance kita Indonesia ini di penghujung 2024 ini, memang kalau overall oke gitu ya dari sektor keuangan. Kalau kita misalnya melihat berkiblat tadi, kalau dari sisi ekonomi kita masih bisa expect pertumbuhan 5%, inflasinya kami juga perkirakan walaupun sekarang 1,55, mungkin di Desember nanti perkiraan kita sekitar 1,8 di bawah 2% ya. Dengan core tadi memang ada peningkatan, Pak Suak juga sampaikan gitu. Walaupun memang Pak Wamen kalau kita ngelihat peningkatannya itu ada pengaruh dari emas juga Pak Wamen. Jadi orang juga dalam kondisi ketidakpastian tinggi ini kan mereka akan cari flight to quality ya. Flight to quality salah satunya adalah memang emas. Nah tapi yang mungkin perlu kita highlight, kalau saya bisa lihat satu halaman aja di sini. Sebelum kita bicara yang untuk sektor real ya, boleh dilihat. Nah ini yang memang pasti akan sangat mempengaruhi ekonomi kita ke depan. Yaitu bagaimana yang terjadi di Amerika. Yaitu dengan adanya presiden yang baru, dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil, tentu itu sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi kita. Ya kita tahu bahwa Presiden Trump itu mempunyai kebijakan utamanya yang pertama tarif ya, tarif akan diterapkan bukan hanya dengan Cina tapi dengan Eropa pun dia akan menerapkan. Kalau sudah tarif sedemikian tinggi diterapkan pasti akan bisa terjadi supply disruption. Ya itu pasti dampaknya kan nanti arus barang akan menjadi terhambat. Kemudian ada restriksi migran. Kalau restriksi dari migran ya, kelompok minoritas yang di sana, tentu yang selama ini bekerja kan kelompok sana, ya kelompok itu. Nah ada batasan kelompok migran itu untuk bekerja, tentu akan mempengaruhi upah di sana akan tetap stay tinggi gitu ya. Kemudian juga terakhir tax cut. Tax cut ini di satu sisi akan menyebabkan juga demand pull gitu ya. Nah ini yang tentunya akan berdampak bahwa inflasi di Amerika, di mana akhirnya dia akan berdampak kepada global, itu akan susah untuk turunnya. Nah kalau inflasi udah susah turun artinya apa? Impactnya kan ke suku bunga Amerika ya. Fed Fund Rate sekarang orang-orang melihat mungkin akan ada penurunan hari ini Kamis dini hari 25 basis point itu sudah on paper di atas kertas itu mereka expect itu, tapi pengurunan berikutnya akan lebih lambat. Jadi kita akan menghadapi situasi di mana suku bunga itu akan berada dalam situasi high untuk periode yang cukup lama. Kemudian juga kita lihat adanya Amerika dengan adanya tax cut, dia akan ada masalah defisit fiskal yang makin melebar. Kalau defisit fiskalnya mereka makin lebar, itu kan artinya mereka perlu pembiayaan lebih besar. Nah pembiayaannya itu adalah kan melalui penerbitan surat utangnya dia atau USD bonds atau USD bills, di mana mereka memperkirakan fiskal defisitnya 2025 itu meningkat dari 6,5% menjadi 7,7% dari PDB. Kemudian 2026 meningkat lagi dari level itu range-nya antara 6% sampai 8,8% dari PDB. Dan kalau ini naik, supply-nya meningkat, tentu juga kan pengaruhnya yield-nya dia kan akan sulit turun. Jadi kita menghadapi situasi di mana pertama inflasi itu akan relatif berada di level yang cukup tinggi, diimbangi dengan suku bunga di luar juga yang high for longer, tambah lagi dengan ketidakpastian yang tinggi seperti ini tentu yang terjadi adalah flight to quality kan. Dan walau bagaimanapun juga dolar itu masih dianggap sebagai safe haven ya, sehingga kita akan menghadapi DXY yang akan mengalami penguatan. Sekarang aja sudah 107. Pada saat menjelang Trump terpilih, electionnya di sana akan berlangsung, itu udah sempat turun 101, 102, sekarang naik 107. Dan akibatnya yang perlu kita lihat, kalau kami dari Bank Indonesia, kita melihat kira-kira global ini arahnya akan seperti apa, di mana itu nanti tentu akan sedikit banyak mempengaruhi kebijakan kita, karena pertama kita harus menjaga kekuatan eksternal kita. Kedua, kita juga harus Bank Indonesia bagaimana mendorong stimulus atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen,
bahwa fiskalnya Pak Wamen akan ngelontorin paling tidak untuk mensupport ekonomi growth. Nah tentunya kebijakan moneter kita akan arahkan ke sana. Tapi at least ada 5 karakteristik dari perkembangan ekonomi kita, ekonomi global ke depannya. Yang pertama kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi global ini 2025 dan 2026 akan lebih lambat. Ya, dia akan lebih lambat, dia slower dan juga akan divergence growth-nya. Jadi untuk Amerika mungkin dia akan cepat, tapi Eropa mungkin akan berat. Kemudian Cina akan mengalami diperkirakan perlambatan karena adanya tarif, kebijakan Amerika dan sebagainya. Kemudian juga kita melihat inflation pressure itu akan tinggi, akan ada yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, suku bunga yang high for longer untuk interest rate. Ya, dampaknya kemana-mana, jadi negara lain mau nurunin suku bunga juga jadi agak susah gitu. Stabilitas dari negara lain pasti akan terganggu, termasuk ada kecenderungan menguatnya dolar. Ya, jadi strong dollar against major currency dan juga otomatis emerging market kita juga under pressure. Dan yang terakhir adalah terjadinya kecenderungan capital outflow dari emerging market kembali ke yang tadi saya sampaikan safe haven karena ada flight to quality. Jadi ini yang memang sangat kami waspadai sehingga ini waktunya pas banget. Tadi sore kami habis selesai rapat Dewan Gubernur bulanan dan kami membuat suatu keputusan kita tetap masih mempertahankan BI rate kita di level 6%, tapi tentunya kita punya kebijakan lain yang memang kita arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti kebijakan makroprudensial kita. Jadi kita memberikan kebijakan makroprudensial melalui penurunan GWM untuk khususnya buat bank-bank yang mau menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor tertentu. Nah, besarnya GWM yang diturunkan itu sampai 4%. Dan itu kalau nilai uang itu sekitar 280 sampai 290 triliun. Artinya dana yang mereka mestinya taruh itu di GWM-nya Bank Sentral, itu dia bisa manfaatkan untuk kemudian dia kelola lagi, memberikan kredit. Dan kalau dia memberikan kredit kepada sektor-sektor yang memang prioritas, di mana sekarang kami baru masukkan salah satu sektor prioritas adalah sektor yang menyerap tenaga kerja besar. Karena kita tahu justru sektor inilah yang kita perlu untuk mengangkat yang kelompok menengah bawah tadi itu gitu. Jadi itu yang kami arahkan sama yang satu lagi adalah kebijakan sistem pembayaran. Boleh dilihat di halaman yang ini digital. Nah, ini adalah era kita ke depan bahwa digitalisasi ekonomi keuangan sesuatu keniscayaan. Dan Bank Indonesia merespon itu karena kita lihat tren dari e-commerce yang terus mengalami peningkatan sehingga kita terus mengembangkan juga sistem pembayaran kita yang digitalisasi merespon itu. Dan kalau kita lihat mungkin Mbak Tina kan biasa pakai KRIS ya, QR Indonesian Standard. Itu 2019 Agustus diterbitkan, sekarang umurnya 5 tahun, penggunanya sudah 55 juta orang lebih, dan merchantnya ada 35 juta lebih ya, 35, sekian, dan mostly itu adalah UMKM. Nah dia menggunakan itu. Kemudian juga dari mobile banking, digital banking transaction, itu makin lama makin tinggi. Jadi orang udah merasa lebih nyaman. Nah ini yang kita harapkan nantinya juga bisa menjadi pendorong ekonomi kita. Karena kan dengan dunia kita Gen Z kan ke milenial itu kan juga dominan ya, 65% ke 70% dari populasi kita. Jadi Bank Indonesia berusaha untuk kebijakan sistem pembayaran kita, kebijakan makroprudensial kita akan dorong itu pertumbuhan ekonomi plus digabung dengan kebijakan moneter yang tadi kaitannya GWM, penurunan GWM 4%. Tapi yang tadi itu disalurkan kepada sektor-sektor yang padat karya, ada hilirisasi pangan, ada perumahan, banyak Mbak Tina. Jadi kita sesuaikan dengan programnya pemerintah. Karena kan kita memang harus mensupport, ya harus align gitu. Kalau fiskalnya mau stimulus, oke, Bank Indonesia juga harus melakukan stimulus, tapi tentu stabilitas juga menjadi perhatian kita.
Mungkin itu dulu dari saya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bu Desri, jadi memperkaya tadi yang disampaikan oleh Pak Suhasil ya, dan memang tantangannya berat ya Bu, ternyata untuk tahun depan kita sama-sama tahu di domestik sendiri cukup berat juga, kemudian ditambah dengan fenomena global yang juga pasti akan membuat berat. Nah ini menarik Pak Ferry, saya mau ke Pak Ferry. Tadi Bu Desri sudah menyampaikan kalau tadi kita berbicara tentang 2024 seperti apa sudah cukup tergambarkan dengan berbagai dinamikanya. Bu Desri juga sudah spill soal apa pertumbuhan 2025 seperti apa. Nah, kita tahu kan Pak kalau pemerintah ke depan punya cita-cita besar untuk kita mau pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, ini gimana Pak kira-kira untuk 2025? Akselerasi apa yang harus kita lakukan untuk, ya itu kan sesuatu yang cita-cita besar semua untuk pasti untuk kembali ke masyarakat juga. Nah sejauh ini apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menuju ke sana? Akselerasi apa yang akan dilakukan untuk kita bisa mencapai cita-cita itu? Terima kasih Mbak Tina. Ya. Tadi dari Pak Sua, Bu Desti itu ada beberapa hal yang menurut saya menarik gitu ya. Dari Pak Sua tadi disampaikan di 2024 kita memang banyak event-event politik gitu. Yang secara ekonomi nanti punya arti juga gitu. Satu yang dalam konteks tadi gitu ya, yang menarik adalah kalau dulu kita cerita mengenai growth 5, 6, 7% setelah pengumuman Pilpres kemarin itu nggak relevan lagi tuh. Karena targetnya muncul 8% gitu ya. Sehingga PR kita sekarang adalah dari rata-rata 5% gitu ya. Kemudian harus ngejar target yang 8% tadi gitu ya. Itu kemudian yang satu hal yang kita di pemerintah juga terus exercise gitu ya. Pertama yang kita lihat tentu historis gitu ya. Pernah nggak kita mencapai angka itu gitu? Kalau memang pernah, Udah lama banget tapi ya Pak ya. betul, pernah nggak resultnya apa gitu? Karena kan guru yang terbaik itu pengalaman gitu kan. Old maybe, tapi mungkin ada lesson learn yang mungkin bisa kita petik kan itu. Itu yang coba kita trace gitu ya. Jadi dulu narasinya 5, 6, 7, sekarang kita coba lihat yang 8%. Ternyata kalau kita lihat pernah tuh Mbak Tina ya, Iya, tahun 95, Iya. 8,2% precise-nya gitu ya. Dan di periode 89, 96 ini 7,3% kita gitu ya. Nah apa sih lesson learn-nya gitu, ini yang kita coba gali, kita coba elaborasi gitu ya. Pertama tadi key policy-nya adalah reform gitu ya. Deregulasi, kalau bahasa dulu deregulasi di zaman saya kuliah dulu gitu ya. Dosen saya Pak Sua nih. Kemudian berasa diuji ya Pak iya, ya betul, sekarang. Iya nih, sudah presentasi nih, kompre nih Pak. Kemudian key sektornya apalagi investment gitu ya. Perdagangan gitu ya. Itu yang reform-reform itu yang nanti kita mesti cek nih, kita konsisten melakukan itu atau tidak gitu ya. Karena kalau lihat dari lesson learn yang dulu untuk mencapai angka di atas 7 itu harus ada gitu ya. Kemudian yang lain apa? Key sektor. Kalau bahasa ekonomi sama nih, key sektornya apa gitu ya. Ini juga nanti harus kita cari di dalam konteks yang pencapaian 8% tadi. Kalau dulu itu manufacture, ya, industri tekstil, otomotif, konstruksi itu yang dulu kita kejar gitu ya, yang kita capai sehingga angka yang 7-8% tadi. Terus key drivernya apa? Investment. Ternyata dulu pas kita pernah 14,6 loh. Year on year gitu ya. Dulu loh yang SDM-nya mungkin gak sebaik sekarang gitu ya. Rumah tangga, konsumsi rumah tangga itu bisa 12,6% year on year-nya gitu. Kemudian ekspor, CPO, tekstil, migas itu 9,7% gitu. Nah ini kemudian jadi hal yang jadi kita perhatikan gitu untuk melihat tadi seperti Mbak Tina ke depan itu kita mau gimana gitu. Tapi kami sependapat tadi sampaikan oleh Bu Destri itu target yang harus kita kejar sebagai bangsa gitu ya. Tapi kita juga aware challenge-nya itu nggak makin ringan gitu ya. Tadi betul sampaikan oleh Bu Destri, dinamika globalnya itu yang harus kita hadapi. Geopolitik gitu ya yang di Israel Palestina belum selesai, sekarang Suriah berubah rezim gitu ya. Ini tetangganya Iran gitu kan. Yang lain di Eropa Timur juga belum selesai gitu ya. Belum lagi ketegangan antara Cina dengan Taiwan gitu yang kita ngelihatnya nggak cuma itu gitu ya. Dan dalam konteks ekonomi itu pengaruh ke kitanya lebih besar karena secara size perdagangan, secara jarak geografis itu jadi satu hal yang sangat akan mempengaruhi
Jadi betul tadi disampaikan oleh Bu Desri, kita harus aware itu dan kita tadi caranya seperti apa gitu. Kemudian beberapa hal dari lesson learned tadi sama tantangan yang kita lihat ke depan, kami mengidentifikasi itu fokus strategi 2025 maupun 2029 itu seperti apa gitu. Jadi modal kita sekarang tadi growth sekitar 5%, inflasi juga masih sangat rendah gitu. Jadi ruang kita untuk mendorong growth itu masih sangat ada gitu ya. Apa? Tadi konsumsi penting dijaga di 5 sampai dengan 6%. Terutama nanti jadi perhatian kita pendapatan rendah itu pasti kita jagain. Tapi yang penting juga adalah yang menengah. Karena sekitar berapa share-nya di dalam konteks konsumsi juga besar gitu. Kemudian investasi. Karena lesson learned dulu gitu sampai berapa tuh 14 ya. Tapi kita untuk dengan case sekarang kita sementara exercise di 10%. Kemudian ekspor. Jadi dengan berbagai tantangan tadi ekspor tetap penting gitu. Kenapa? Kalau cuma mengandalkan domestik bisa-bisa kita kena hit yang lain nih. Gitu ya, keseimbangan eksternal kita akan terganggu gitu. Maka dengan tantangan yang ada, maka tetap ekspor harus kita dorong gitu ya untuk bisa tumbuh. Yang lain key sektornya apa? Manufaktur. Tentu salah satu keywordnya adalah hilirisasi. Tapi sekali lagi hilirisasi yang salah satu gitu. Kita perlu juga mendorong sektor-sektor yang lain gitu ya. Otomotif, elektronik, ya, padat karya tadi disampaikan oleh Bu Destri, juga sektor-sektor yang lain. Yang kedua jasa gitu ya. Certification gitu ya. Kemudian yang kedua pariwisata nih, pariwisata sebenarnya kalau buat kita di ekonomi cantik gitu ya. Kenapa? Multiplier efeknya besar karena ekosistemnya banyak gitu ya. Kemudian serapan tenaga kerja juga banyak dan ini kalau kita kelola dengan baik bisa lingkungan kita bisa terjaga gitu ya. Ini kenapa cantiknya dari sektor pariwisata kita gitu. Kemudian tadi konstruksi perumahan. Nah alhamdulillah kita punya momentum kuat untuk konstruksi perumahan. Kenapa? Salah satu program pemerintah adalah perumahan sekarang gitu. Sehingga tadi harapannya ini di 5 tahun ke depan kita dapat momen yang pas gitu ya. Kemudian tadi APBN-nya disiapin sama Pak Sua, moneternya kondusif buat sektor perumahan. Sehingga tadi itu bisa jadi key sektor ya. Kemudian ekonomi digital gitu ya. Di kajiannya Etikerni itu deltanya bisa 1% tuh, lumayan gitu ya. Kalau kita bisa kelola ini, delta tambahannya itu bisa 1% gitu. Ini kan lumayan nih dari gap 3% kalau ekonomi digital itu kita dorong, mudahan sebagian gap itu bisa kita kurangin. Yang lain juga adalah semikonduktor, ini link dengan yang ekonomi digital gitu ya. Kenapa semikonduktor penting? Karena tadi kalau kita bicara ke depan internet, AI kan otaknya harus ada gitu ya. Apa ya semikonduktor ini gitu. Sehingga ke depan kita perkirakan ini besar nih demand-nya gitu ya. Sehingga tadi bisa jadi saya itu engine growth kita juga. Engine growth yang lain itu adalah ekonomi hijau gitu ya. Nah kalau secara sistematis itu rangkaiannya coba next slide. Jadi mungkin kalau secara sistematis ini yang kita bayangkan gitu ya. Pertama ada engine, jadi kalau ekonomi kan pakai analogi mesin gitu ya, kita harus punya engine untuk gerakin ekonomi gitu. Yang pertama adalah kita punya tuh yang mesin konvensional, apa tadi industri, tekstil dan teman-teman yang hilirisasi gitu ya. Tapi kita tuh pengen bukan hanya yang existing, tapi kita merevitalisasi engine ini gitu, agar meskipun kalau pakai bahasa mesin, meskipun engine-nya udah agak lama, tapi kalau kita refresh terus, mudah-mudahan kuat nih, torsinya gede gitu ya. Sehingga untuk tanjatan yang tinggi itu bisa naik cepat, bisa naik tumbuh kuat itu, powernya kuat. Yang kedua tadi, kita tetap juga harus memelihara new engine kita, apa tadi yang ekonomi digital, ya, kemudian ekonomi hijau, itu yang juga kita harapkan bisa jadi tambahan delta yang tadi. Nah yang penting juga yang ketiga adalah produktivitas sama daya saing SDM. Makanya tadi program-program makan siang bergizi, kemudian revitalisasi sekolah, itu kita harapkan bagian dari kita untuk engine kita yang ketiga nih, peningkatan produktivitas, terutama dari sisi SDM. Tapi ini kita butuh enabler nih. Tadi stabilitas makro, alhamdulillah ada Bu Desri kan tadi yang jagain kita kan, untuk eksternal maupun tadi di inflasi kita bareng-bareng gitu ya. Kemudian daya beli masyarakat, tidak hanya yang berpendapatan rendah, tapi juga yang kelas menengahnya. Kemudian efisiensi, investasi.
Jadi yang kita bayangkan jumlah investasi besar itu penting, tapi juga yang penting juga adalah efisiensinya. Nanti kemudian muncul bagaimana menurunkan ICOR gitu, itu jadi bagian kita juga. Yang lain pendalaman sektor finansial, tadi saya di luar diskusi juga agak dalam nih yang pendalaman sektor keuangan gitu ya, 40% terhadap PDB, kalau ngejar 8% ini harus kita kejar gitu ya. Makanya nanti dengan teman-teman Kementerian Keuangan, BI, OJK kita mengintroduce inian baru gitu ya, bisnis baru, bullion namanya. Bagaimana kita mau optimalkan emas dengan tadi ya dengan hilirisasi yang ada itu harus kita kawal juga nextnya mau apa gitu ya. Yang lain tentu bagi masyarakat yang rendah itu penguatan social security, social safety net itu yang juga kita harapkan bisa kita jaga gitu. Nah kira-kira itu gambaran besarnya, nanti kita bisa diskusi lebih detail Mbak Tina. Oke, terima kasih Pak Ferry, menarik ya. Tadi beberapa yang disebutkan memang manufaktur masih jadi salah satu engine ekonomi kita begitu Pak. Tapi kan tantangannya ada juga Pak. Tadi disebutkan juga soal tekstil, otomotif yang mana kita sama-sama tahu lagi slow down nih Pak. Tekstil kemarin banyak ada PHK, kemudian di otomotif juga penjualannya kan menurun. Nah ini kira-kira bagaimana Pak menanggapi itu? Apakah masih memungkinkan untuk tetap diperkuat nanti di 2025? Masih, makanya sekarang kita diskusi sama Kementerian Keuangan bagaimana kita mendesain skema pembiayaan untuk industri padat karya gitu. Jadi kita tadi salah satu challenge di industri padat karya seperti tekstil, garment itu kan apa mesinnya gitu ya. Mesinnya tuh enggak apa perlu kompetitifnya perlu ditingkatkan, daya saingnya perlu ditingkatkan, produktivitasnya perlu ditingkatkan. Nah ini yang coba kita desain bagaimana pemerintah bisa membantu untuk merevitalisasi mesin ini gitu. Sehingga tadi daya saing itu bisa meningkat gitu ya. Ini yang apa kita harapkan di 2025 bisa kita introduce gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan skema pembiayaan dengan skema subsidi tapi nggak banyak-banyak bahwa efisien, kita coba terus efisien gitu buat subsidinya, tapi leverage-nya besar. Ini yang kita coba desain di 2025, ini yang juga kemarin di-announce waktu ada paket kebijakan ekonomi gitu. Jadi bagaimana merevitalisasi industri padat karya kita agar bisa punya daya saing. Yang penting juga dari industri padat karya adalah kan tenaga kerjanya nih, yang besar gitu ya. Jadi kalau itu kita gerakan lebih cepat, kita harapkan tadi income teman-teman kita yang bekerja di sektor ini itu bisa terjaga juga. Nanti apa kaitannya dengan lain tadi? Bagaimana kita menjaga consumption gitu ya. Itu kita harapkan terus berputar gitu ya untuk tadi bisa sama-sama didorong. Yang lain juga sebenarnya dalam konteks di sektor yang menurut saya juga cantik ada tuh UMKM gitu ya. Ini ada Pak Teten nih. Kenapa? Buat saya UMKM itu cantik kenapa? Karena daya serap tenaga kerjanya tinggi gitu ya. Sehingga kalau kita bisa bantu mereka berkembang, ini mungkin jadi engine kita yang lain gitu ya. Dan tadi ini terasa langsung ke bawah gitu. Makanya skema pembiayaan, kemudian kemarin kita kasih yang PPNDT perpanjangan dari pajak final untuk 0,5 itu kita kasih juga gitu ya. Itu bagian dari kita tadi untuk menjaga sektor ini jadi salah satu engine kita juga untuk tumbuh lebih cepat gitu ya Mbak Tina. Terima kasih. Ya oke, terima kasih Pak Ferry. Tadi juga sempat disinggung juga ya Pak, perumahan juga salah satu yang mungkin nanti akan digenjot ke depan gitu. Tapi mungkin untuk perumahan sendiri juga gimana ya Pak, kalau misalnya kelas menengah begitu kan, kalau kelas bawah, menengah bawah mungkin sudah dapat bantuan dari pemerintah begitu. Kalau kelas menengah ini kan banyak protes Pak Swa, gimana Pak menanggapi protes-protes kelas menengah yang mungkin sebenarnya kan ini besar dan menjadi mesin ekonomi yang besar juga untuk Indonesia sejauh ini dan nanti ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Jadi kan cara kita lihat seluruh kehidupan ekonomi kita itu kan gini ya, ada perekonomian, lalu kemudian ada negara yang dikasih mandat oleh rakyatnya untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Negaranya itu dikasih mandat termasuk untuk menarik pajak. Pajaknya ditarik, masuk ke dalam anggaran APBN,
dan nanti habis itu keluar dari APBN dalam bentuk belanja yang untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu kan berputarnya seperti itu. Masyarakat yang bayar pajaknya itu ada yang rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang seterusnya. Nah, karena itu APBN-nya, anggarannya itu terus, kalau anggarannya mau dipakai untuk menyehatkan warganya, maka anggarannya itu mesti sehat juga. Nggak bisa anggaran yang tidak sehat dipakai untuk menyehatkan masyarakatnya. Jadi anggarannya mesti sehat. Anggaran yang sehat itu yang gimana? Anggaran yang sehat itu adalah anggaran yang bisa menjalankan fungsinya. Dia melaksanakan 3 fungsi anggaran itu. Dia menjalankan fungsi distribusi. Jadi dari yang bisa bayar lebih banyak, yang tidak bisa bayar, malah tidak usah bayar, bahkan diberi bantuan. Itu distribusi. Lalu kemudian ada fungsi alokasi. Pemerintah melihat titik-titik mana yang harusnya itu diberikan alokasi. Nanti saya masuk ke yang perumahan. Termasuk perumahan. Ya, kenapa perumahan menjadi salah satu titik yang kita putuskan diberikan alokasi? Karena perumahan itu di berbagai macam kajian ekonomi, multiplier effect itu paling tinggi. Dia itu adalah sektor yang tingkat kandungan lokalnya itu juga tinggi. Beli pasir, beli batu bata, beli genteng, beli kayu, mungkin yang rada-rada impor tuh semennya juga di dalam negeri, yang rada-rada impor mungkin besi. Tapi besi juga kita coba produksi. Ini tingkat kandungan dalam negeri, ya jangan pakai yang high end, high class gitu ya, tapi yang rumah masyarakat yang biasa itu. Tingkat kandungan dalam negerinya itu TKDN-nya tinggi. Jadi kalau kita pakai perumahan, kemudian dia itu bisa menciptakan multiplier yang tinggi, dan perumahan itu adalah barang yang jangka panjang sekali. Jadi dari sisi financingnya bisa di spread, dijereng gitu, menjadi financing yang 15 tahun, financing yang 10 tahun gitu. Ya. Jadi ini sektor yang memang kita ingin sentuh dan kita berikan alokasi. Selain itu, fungsi dari budget adalah fungsi stabilisasi. Jadi kalau tadi Bu Desri cerita di dunia itu ceritanya lagi volatile, gonjang-ganjing gitu, DXY-nya kemarin 101, sekarang 107 gitu kan. Dolarnya kemudian volatile. Salah satu fungsi APBN adalah membuat supaya volatilitas di global itu tidak langsung menjadi volatilitas di dalam negeri. Gimana caranya? Kasih subsidi BBM. Sehingga walaupun dolarnya bergejolak, kita tetap impor BBM, tapi harga BBM dalam negerinya stay. Siapa itu yang nyerap volatilitasnya itu? Ya APBN. Karena APBN-nya, kalau kita bilang APBN itu ya artinya uang rakyat itu sendiri, ya uang yang kita kumpulkan dari pajak itu yang menyerap kemudian kalau nanti selain itu harga listrik yang sebagian kita beli dengan kita gunakan energi primer dari fuel yang lain, harga listriknya tetap. Nah, ini adalah APBN sebagai alat stabilisasi. Nah, saya mau tunjukin satu slide yang dimana karena tadi pertanyaan Mbak Tina adalah yang soal kelas menengah. Coba tolong yang ada desilnya itu. Desil 1 sampai dengan desil 10, apa yang diterima. Ini kemarin ditunjukkan di waktu kita press conference. Ya. Itu ada di slide saya di lampiran sih, tapi harusnya ada. Slide 42. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu paling gampang tuh ngasih ke wamennya, kasih aja 70 slide gitu, nanti Bapak pilih aja sendiri yang mana. Utuh pokoknya gitu. Nah ini masyarakat kita bagi 10 kelas, desil gitu ya, desil 1 sampai dengan desil 10. Nah,
kita mencoba menunjukkan setiap desil itu dapat apa. Ini hanya sebagian picture, parts of the pictures. Tapi yang oranye paling bawah itu adalah bansos. Bansos itu di desil 1 yang paling miskin, 10% paling miskin itu dapat 17,7 triliun, yang paling kaya, yang oranye paling kanan 4,2 triliun. Total bansosnya adalah 129 triliun yang terdiri dari PKH, sembako, kartu PIP, PBI, JKN. Oke, itu cara membacanya. Nah, kita mau nunjukin nih yang abu-abu. Abu-abu itu adalah subsidi dan subsidi energi basically. BBM dan listrik. BBM, listrik, LPG. Nah, kita lihat nih, siapa dari total subsidi dan energi itu 394 triliun. Itu yang tadi saya bilang bumpernya. Jadi bumper. Supaya walaupun DXY-nya naik turun, tapi harga di dalam negeri kita jaga domestiknya tetap. 394 triliun dikeluarkan dari uang rakyat. Siapa kalau kita bagi 10 kelompok, kelompok mana yang banyak? Nah, kelompok mana nih Mbak Tina yang banyak nih? Relatif yang di tengah kan? Yang di tengah, ya rada-rada flat, tapi kita bisa lihat ya yang di desil 4, itu yang udah 40 triliunan tuh, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, nah makin ke 9, 10 tuh yang paling kaya, agak turun dikit. Yang abu-abu nih, itu saya bacain yang abu-abu. Termasuk, nah ini kemarin kita pakai, makanya kita taruh yang gambar yang warnanya biru tua. Yang warnanya biru tua. Yang biru tua itu adalah insentif PPN. Karena PPN itu di Indonesia banyak sekali pengecualian-pengecualiannya. Banyak pengecualian PPN itu. Jadi tadi meskipun tadi di slide saya yang sebelumnya PPN dalam negeri itu tumbuh 6,9%, tapi itu sudah dengan berbagai macam pengecualian. Bahan makanan nggak bayar PPN. Jadi beli beras nggak ada PPN-nya. Mau beli beras harga berapapun yang per kilonya berapapun nggak ada PPN-nya. Terus kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, listrik, air minum, nggak ada PPN-nya semua itu, nggak dipungut PPN-nya. Nah, kita bisa hitung tuh setiap tahun berapa PPN karena dikecualikan, berapa yang seharusnya diterima, ditarik, tapi nggak jadi dikolek. Nah, kalau untuk PPN itu tahun depan 2025 kita perkirakan kira-kira 265 triliun. Jadi dalam bentuk insentif, jadi nggak pembayarannya nggak dikolek oleh negara. Jadi duit 265 triliun itu tetap di masyarakat aja, dia berputar aja di masyarakat, nggak apa-apa juga. Itu nggak hilang dari perekonomian. Karena itu beredar di antara kita masyarakat. Tapi kalau sekarang pertanyaannya Mbak Tina tadi, Pak, kelas menengahnya gimana? Nah, kita lihat. Yang biru ini yang mendapatkan insentif ini kalau kita lihat per kelasnya 1, 2, 3, sampai 10 itu ternyata yang banyak dapat yang desil 10, yang memang beli barang. Dan beli barangnya biasanya lebih banyak. Kalau yang lebih kaya lebih banyak beli barang dibandingkan yang tidak kaya kan begitu. Jadi kita lihat sekarang seperti apa nih ya. Maka itu di sebelah kanan itu kita tulis tuh Mbak Tina, setengah dari insentif PPN itu kalau kita lihat desil 9-10 artinya 20% masyarakat yang paling kaya itu menikmati setengah dari insentif PPN. Nah, ini yang kemarin dalam kita bilang kita menerapkan undang-undang HPP, kebijakan PPN yang baru, kita bilang sebagian dari yang paling kanan ini itu konsumsinya bukan daging sapi yang biasa, daging sapi yang diimpor. Ya, nggak nyebut merek, nggak nyebut negara juga, bukan ya jenis yang mahal. Kita bilang kita pajakin ya, kita kenakan PPN-nya. Tapi kalau daging biasa ya udah nggak usah. Gitu loh maksudnya yang kemarin diomongkan itu. Karena kita lihat bahwa yang di desil 10 itu yang
ternyata insentif PPN itu banyak di situ. Tapi kalau subsidi dan kompensasi energi, BBM, listrik, LPG, itu banyak diambil di kelas menengah. Ini memang adalah cara kita ya, memang nggak mudah dari tahun ke tahun kita men-trace ini, tapi begitu kita bisa men-trace, ini sesuatu yang membuka mata kita, karena salah satu fungsi APBN seperti yang saya katakan tadi, melakukan redistribusi. Nah, begitu kita tahu seperti ini, ya pantas dong kalau kita lakukan redistribusi dari yang kaya, yang mampu bayar lebih banyak, dan kita alihkan ke yang lebih tidak mampu. Maka itu tadi ketika kita bicara mengenai perumahan, ini saya tutup sebentar dengan perumahan. Untuk rumah yang masyarakat berpenghasilan rendah, harga rumah sampai dengan sekitar 170 juta rupiah, 170 juta, itu udah bebas pajak semuanya. Bukan hanya bebas pajak, tapi likuiditas untuk perumahannya itu, untuk kredit perumahannya pun disediakan lewat yang namanya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. Disediakan lewat situ. Kemudian diberikan subsidi bunga, sehingga end usernya itu hanya bayar bunga 5%. Sementara kalau banknya biaya banknya itu 9%, ya udah 4%-nya ditanggung oleh APBN. Nah, ini untuk yang kaliber rumah 170 jutaan. Yang saya yakin itu, dan sekarang itu peminatnya banyak sekali. Tahun depan, tahun ini kita memproduksi sekitar 200.000 rumah. Tahun ini, 2024. Tahun depan kita dengan dana itu, dengan dana yang sudah ada, kita akan memproduksi 220.000 rumah. Nah, ini adalah yang perumahan. Tapi kita juga akan melanjutkan insentif PPN perumahan untuk rumah yang sampai dengan 2 miliar. Yang ngambil siapa nih? Pasti kelas menengah. Ini kelas menengah. Ya. Kelas menengah tuh nggak ngambil yang 170 juta. Dia ngambil yang sampai dengan 2 miliar. Sebenarnya yang bisa dapat malah sampai 5 miliar, tapi yang diberikan hanya untuk 2 miliar pertama. PPN-nya dibebaskan. Atau sebenarnya nggak bebas, tapi ya dia ditanggung negara aja. Ditanggung pemerintah. Dan kita berikan insentif-insentif lain, termasuk untuk, tadi sempat nanya soal ekonomi yang katanya yang kita rasakan lemah, meskipun saya bilang masih pada bayar pajak, masih PPN dalam negerinya masih tumbuh. Tapi karena industri padat karya tadi disebut juga adalah industri yang penting, kita yaudah kita kasih pembiayaan industri padat karya tadi disebut oleh Pak Ferry. Lalu kemudian insentif PPh 21, pasal 21 untuk yang pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta. Kalau sampai ada yang kena PHK, maka jaminan kehilangan pekerjaannya kita permudah. Ini ada Bu Deni Purbasari yang standby. Kalau ada yang kena PHK, bisa minta akses untuk pelatihan kartu prakerja. Kalau sampai ada yang kena PHK, bisa kita sediakan beberapa fasilitas itu. Ini adalah suatu ekosistem yang kita bilang bahwa ini loh, APBN itu ya bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu kebijakan mengenai PPN, termasuk tarif 12%, itu nggak boleh kita lihat hanya satu kotak sendiri itu. Tapi dia dalam satu spektrum besar, di mana tujuan dari keseluruhan itulah kalau PPN-nya naik ke 12%, maka penerimaan negara bisa lebih baik, belanja lebih banyak, tapi pada saat yang bersamaan kita memberikan insentif-insentif stimulus juga menjadi lebih banyak. Ini adalah cara kita meramu sehingga kebijakan itu benar-benar akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Pak Sua untuk jawabannya. Sebelum saya lempar ke audiens, Bu, singkat saja. Tadi kan kita sebutkan soal ekonomi 8%. Nah, kalau terdekat dulu aja, Bu. 2025 kira-kira kita mampu di berapa? Oh, kalau Pandangan Bank Indonesia. dari kami kita ada range ya, antara 4,8 sampai 5,6%. Karena itu kan semua bertahap ya, jadi
Kita tinggal lihat aja nanti dia ada di range yang mana gitu ya. Karena memang sekarang ini memang kita kan sangat bertumbuh pada Indonesia ini kan ekonominya mostly kan lebih domestik ya. Karena peran dari konsumsi masyarakat juga masih sangat tinggi. Investasinya juga kan masih orientasinya juga domestik. Sektor eksternal ekspor import itu paling banter mungkin hanya 25-30% lah dari PDB ya kalau digabung ekspor import. Jadi beda dengan negara lain mungkin kayak Thailand ya yang lebih exposure ke eksternalnya besar. Jadi artinya kalau PR kita domestik itu bisa kita benahi secara optimal. Tadi Pak Wamen sudah menunjukkan kan banyak sekali program-program stimulusnya pemerintah yang memang baik sekali untuk pemberdayaan masyarakat di bawah ini gitu. Karena kan backbone-nya mereka. Terus UMKM juga tadi kan khusus disebut oleh Pak Ferry. Dan dari kami pun juga melihat 35 juta dari merchant kris 92% itu adalah UMKM. Jadi dia itu kan backbone-nya ekonomi kita kan. Kalau yang seperti ini benar-benar kita berikan perhatian secara optimal, ya saya rasa kita mungkin bisa dengan bertahap kita beralih ke sana termasuk kemudahan investasi, karena kan peluangnya gede sekali gitu ya. Jadi sebenarnya yang menarik di sini, kan suatu negara itu memang jangkar itu kan fiskal sama moneternya nih. Ini kan dia berdua ini harus tandem, kan harus saling mensupport. Jadi kan nggak bisa kalau fiskalnya stimulus terus di moneternya kontraksi kan enggak. Nah jadi ini yang terus kami upayakan dengan kita berdiskusi secara rutin. Kita juga ada komite stabilitas sistem keuangan. Jadi sektor keuangannya itu juga sebagai backbone-nya ya, karena kan dia sebagai darah ya untuk pembangunan itu kan dari keuangan tentunya kan. Nah ini kan juga kita jaga terus dengan aktif kita berempat koordinasi dari pemerintah dalam hal ini keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan alhamdulillah sektor keuangan kita juga relatif kuat. Tinggal bagaimana memang kita mendorong kalau kita mau lari lebih cepat tentunya investasi itu yang harus dikejar gitu. Nah satu hal juga lagi ya yang kalau kita lihat kembali kepada teori pembangunan itu apa? Coup de glace ya, yang Y sama dengan alpha K kali L, capital times labor gitu kan. Nah, ini aku ada di sini nih. Ya, jadi ini sederhana sekali ya, di mana A ini sebenarnya kan produktivitas. Ya, labor kan SDM. K itu capital, di mana ada teknologi juga masuk di sana. PR-nya di kita sekarang adalah kan meningkatkan si A. Nah salah satunya kalau kita meningkatkan A kan salah satunya kita lihat ICOR-nya aja berapa. Sekarang ICOR kita masih 6,5. Nah nanti dengan labor kualitasnya yang makin membaik gitu kan. SDM-nya itu, kemudian juga kapital kita juga mesin-mesin tadi segala macam juga mesin-mesin yang canggih. Kuncinya ini aja, karena kalau mau mencapai 8%, business as usual sulit. Jadi harus ada leapfrog-nya di situ, yaitu peningkatan produktivitas. Makanya kalau kita lihat programnya pemerintah kan fokus SDM-nya ya Pak Ferry ya. Kualitas dari SDM, nah itu diperbaiki dari kecil gitu. Kalau itu benar-benar jalankan saya rasa ya 8% kenapa nggak bisa gitu, orang kita negara segini besar dengan potensi yang ada. Mungkin itu ya Mbak Tina ya. Oke, kita simpan optimisme itu bersama ya.